penyediaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah. Penyediaan sarana dan prasarana adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks persekolahan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan, dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pendayagunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan diartikan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil. Tujuan pendayagunaan sarana dan prasarana ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendayagunaan sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan tujuan khusus dari pendayagunaan sarana dan prasarana yaitu untuk menunjang kegiatan kelas, untuk mendorong dalam penggunaan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis, untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk membangun sistem instruksional. Contoh dari sarana dan prasarana sekolah. Prasarana yang biasanya ada di setiap sekolah adalah gedung sekolah, ruang kelas, ruang atau lapangan untuk berolahraga, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, ruang organisasi, ruang ibadah, dan ruang lainnya. Sedangkan sarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar yaitu perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan termasuk buku, serta perlengkapan lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendayagunaan sarana dan prasarana. Dalam proses pendayagunaan sarana dan prasarana meliputi yang diantaranya perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Proses yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ada tahap-tahap perencanaan. Di antaranya mengadakan analisis tentang mata pelajaran apa saja yang membutuhkan alat pelajaran dalam penyampaian pembelajarannya. Jadi, dalam mata pelajaran itu kita kan dalam menyampaikan pembelajarannya itu kan kadang membutuhkan suatu alat. Seperti mata pelajaran multimedia. Dalam pembelajaran multimedia kan kita membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana, yaitu laboratorium, lab komputer. Kita akan membutuhkan sarana komputer, laptop, dan sebagainya. Apabila kebutuhan sarana yang diajukan para guru melampaui kemampuan daya beli sekolah, maka diadakan seleksi yang berdasarkan pada prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Jadi, jika di suatu sekolah dananya itu kurang untuk membeli suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan, maka diadakan seleksi atau pemilihan berdasarkan memilih apa dulu yang dibutuhkan begitu. Memilih yang lebih penting, jadi memprioritaskan yang lebih penting gitu. Lalu mengandalkan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Jadi media yang telah ada itu atau alat itu dicatat sebagai data sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran yang masih dapat dimanfaatkan baik dengan reparasi atau modifikasi.
Jadi suatu alat atau sarana yang sudah tidak dipakai, sudah tidak sudah rusak atau tidak bisa dimanfaatkan itu, tidak bisa digunakan itu bisa diperbaiki lagi, lalu bisa digunakan lagi dan dimanfaatkan lagi. Kemudian mencari dana apabila masih kekurangan dana dalam pengadaan sarana pendidikan, entah itu melalui dana BOS gitu ya, terus dana apa gitu. Yang terakhir, menunjuk seseorang dalam melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana. Jadi orang yang ditunjuk ini memang sudah ahli dalam memanage sarana dan prasarana. Orang tersebut mempunyai sifat jujur, pandai berkomunikasi, lincah, dan pastinya ahli dalam memanage sarana dan prasarana di dalam sekolah. Proses yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Dalam pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan cara seperti pembelian, yang artinya sarana pendidikan tersebut harus dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membuat sendiri, yaitu sarana pendidikan dapat dibuat sendiri oleh pihak sekolah. Jadi jika ada guru yang mempunyai kreativitas membuat sarana sendiri itu tidak masalah, malah lebih baik kan tidak usah membeli begitu. Kemudian menerima hibah atau bantuan dari pihak lain. Menerima bantuan dari, misalnya ada di sekitar masyarakat ya, sekitar sekolah, ada masyarakat yang ingin memberi bantuan untuk sarana dan prasarana di sekolah tersebut, maka bisa kita terima gitu. Atau menyewa atau meminjam. Jika suatu sekolah memerlukan sarana dan prasarana yang tidak dipunyai di sekolah tersebut, kita bisa meminjam ke pihak lain, lalu berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Guna susun atau kanibalisme, yang artinya suatu pengadaan barang dengan menggunakan barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai, kemudian disusun kembali sehingga menjadi sarana pendidikan atau daur ulang. Jadi jika ada alat pelajaran yang sudah tidak digunakan lagi itu, yang sudah tidak layak untuk dipakai, kita itu bisa mendaur ulang. Jadi kita bisa memanfaatkan lagi, didaur ulang, dan sekolah tersebut bisa menggunakannya lagi. Kemudian proses yang ketiga yaitu pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Pencatatan atau inventarisasi harus dilaksanakan secara sangat terperinci. Jadi ada beberapa perawatan yang dapat ditempuh, yaitu melalui langkah-langkah membentuk tim atau kelompok pelaksana perawatan preventif di sekolah, membentuk daftar sarana dan prasarana termasuk seluruh perawatan yang ada di sekolah, menyiapkan jadwal-jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap perawatan dan fasilitas di sekolah, dan menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan untuk pada masing-masing bagian di sekolah. Lalu memberi penghargaan kepada mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam merawat sarana dan prasarana sekolah. Jadi kita membutuhkan suatu penghargaan ya. Kita memberi penghargaan kepada seseorang yang berhasil dalam merawat sarana dan prasarana tersebut. Tujuannya agar mereka itu lebih giat dalam merawat sarana dan prasarana tersebut. Dengan kita memberi penghargaan kepada orang tersebut.
Pemeliharaan sarana dan prasarana sebenarnya memerlukan dana yang cukup besar dan itu tidak bisa dihindari. Tujuannya itu antara lain supaya sarana dan prasarana tidak cepat rusak disebabkan karena pengaruhnya pada kesuksesan pendidikan di sekolah. Jadi sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh juga ya untuk mutu pendidikan di dalam sekolah. Jadi ya kita harus merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang proses yang terakhir yaitu penghapusan. Operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Dari mengeluarkan atau menghilangkan daftar atau data yang ada di inventaris itu karena sudah dianggap tidak berfungsi, sudah tidak layak dipakai atau sudah rusak, dan sudah tidak diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran di dalam sekolah. Tetapi dalam penghapusan sarana dan prasarana itu juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Dan juga dalam penghapusan itu harus mempunyai alasan-alasan tertentu. Penghapusan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencegah atau membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, rusak, dan sudah tidak digunakan lagi. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Jadi tujuan dari pendayagunaan sarana dan prasarana ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendayagunaan sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi sarana dan prasarana ini ya sangat menentukan mutu atau kemajuan di dalam pendidikan. Emang sangat dibutuhkan untuk proses belajar mengajar kita. Karena dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang sudah melengkapi, seorang siswa itu akan terdorong rasa ingin belajar, rasa semangat belajarnya itu terdorong karena adanya suatu alat untuk mereka gunakan, untuk mereka manfaatkan. Jadi memang sangat dibutuhkan ya sarana dan prasarana itu. Menentukan tercapai tidaknya suatu pendidikan. Mereka kan dengan alat tersebut merasa nyaman dalam belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran mereka itu merasa nyaman, jadi mereka itu akan senang dan tujuan pendidikan akan tercapai begitu. Sedangkan tujuan khususnya adalah satu, untuk menunjang kegiatan kelas, untuk mendorong dalam penggunaan dan penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis, untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Dalam pendayagunaan sarana dan prasarana itu juga ada prinsip-prinsipnya ya untuk dilaksanakan manajemen pendidikan, manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana digunakan dan dimanfaatkan itu dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses pembelajaran. Jadi memang sangat dibutuhkan. Jadi adapun prinsip-prinsip dalam pendayagunaan sarana dan prasarana. Pendayagunaan sarana dan prasarana
hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi sarana dan prasarana itu ya harus dipandang sangat diprioritaskan untuk sekolah. Memang harus ada sarana dan prasarana tersebut. Anggap sarana dan prasarana itu suatu yang integral, memajukan suatu pendidikan. Bukan hanya sebagai alat bantu atau alat pelajaran yang dibutuhkan sewaktu-waktu saja. Itu yang harus dipegang oleh seorang manajemen sarana dan prasarana. Satu prinsip. Yang kedua, sarana dan prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sarana prasarana yang digunakan. Jadi sebagai seorang guru itu kita harus benar-benar tahu alat ini dimanfaatkan untuk apa, alat ini fungsinya untuk apa, harus sesuai dengan fungsinya masing-masing begitu. Jadi harus tahu, guru itu harus tahu teknik-teknik dari suatu sarana tersebut. Dan guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pendayagunaan suatu sarana dan prasarana. Pendayagunaan sarana dan prasarana harus diorganisasikan secara sistematis, secara sangat beraturan. Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari suatu sarana dan prasarana, maka guru dapat menggunakan sarana dan prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut digunakan agar dapat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran serta dapat merangsang siswa dalam belajar. Jadi sarana dan prasarana itu juga bisa mendorong siswa, merangsang siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi memang sangat dibutuhkan ya teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Muhaimin, NIM T 2019-3086, akan menjelaskan tentang hambatan apa saja yang timbul dalam penyediaan dan pendayagunaan sarana prasarana sekolah sekaligus dengan solusinya. Untuk hambatan-hambatan yang timbul dalam penyediaan dan pendayagunaan dalam sarana dan prasarana sekolah, yang pertama, dalam penyediaannya terkadang ada beberapa barang yang kita inginkan, yang sarana prasarana inginkan atau yang dibutuhkan itu terkadang tidak terpenuhi langsung oleh pihak sekolah. Yang kedua, kurangnya lokasi, kurangnya tempat ataupun kurangnya ruangan untuk meletakkan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli dalam sarana dan prasarana. Kenapa tenaga ahli di sini sangat dibutuhkan? Karena sesuai dengan pernah mendengar entah itu hadis atau maqalah, bahwasanya jika sesuatu tidak dikasihkan kepada seseorang yang ahli, maka akan hancur gitu dah. Terus untuk yang keempat, keterbatasan dana dalam penyediaan dan pendayagunaan barang atau peralatan sarana dan prasarana tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan tadi, ada beberapa solusi agar meminimalisir hambatan tersebut. Yang pertama, membicarakan kembali dengan pihak sekolah. Kita harus berkoordinasi kembali kepada pihak sekolah agar
barang-barang yang sarana dan prasarana itu dibutuhkan, yang diinginkan agar cepat terpenuhi. Untuk yang kedua, untuk masalah ruangan, solusinya itu memanfaatkan semaksimal mungkin dan menggunakannya, yakni ruangan-ruangan yang tidak terpakai oleh kegiatan belajar mengajar. Misal ada di sekolah ada satu ruangan atau dua ataupun tiga yang tidak dipakai kegiatan belajar mengajar atau KBM, maka ruangan tersebut bisa digunakan untuk meletakkan peralatan tersebut. Yang ketiga, untuk masalah kurangnya tenaga ahli, kita harus berkoordinasi dengan pihak sekolah ataupun pihak tenaga ahli dalam menangani sarana dan prasarana tersebut. Yang keempat, masalah dana, kita harus juga dapat memperoleh dana dari yang merupakan sumbangan dari pendidikan dan juga dana dari APBN dan APBD. Cukup sekian dari saya selaku presentator. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.